Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 143, 144 dan 145 surat Al-An'am. Adapun terjemahan dari ayat 143 adalah sebagai berikut. Artinya, ada 8 hewan ternak yang berpasangan. Jadi maksudnya sini 4 pasang. Sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah? 2 yang jantan atau 2 yang betina? Atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasarkan pengetahuan, jika kamu orang yang benar. Selanjutnya, arti dari ayat 144. Dan dari unta sepasang dan dari sapi sepasang. Katakanlah, apakah yang diharamkan 2 yang jantan atau 2 yang betina? Atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Adapun terjemahan ayat 145 yang artinya, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa, bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baiklah, terkait dengan ayat-ayat yang kita bacakan tadi, yaitu antara lain pada ayat yang pertama, yaitu ayat 143 surat Al-An'am. Di sini ayat tersebut menjelaskan tentang kebodohan bangsa Arab sebelum Islam datang, yaitu mereka mengharamkan dari jenis-jenis binatang ternak dan mereka jadikan bagian-bagian dan macam-macam, di antaranya bahirah, saibah, dan wasilah, ham, dan sebagainya, dari macam-macam jenis yang mereka ada-adakan pada binatang ternak, tanaman, dan buah-buahan. Maka Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Dia telah menjadikan kebun-kebun yang merambat dan yang tidak merambat, menjadikan hewan, ada ternak, ada yang dapat membawa beban, ada yang kecil sehingga tidak dapat membawa beban. Lalu menjelaskan macam-macam hewan ternak sampai kepada kambing yang berwarna putih yaitu domba, dan yang berwarna hitam yaitu kambing, baik yang jantan atau yang betina. Sehingga menyebutkan unta baik jantan dan betinanya. Demikian juga dengan sapi. Allah Ta'ala tidak mengharamkan sedikit pun dari itu. Dan tidak juga dari anak-anaknya. Tapi seluruhnya diciptakan untuk manusia. Baik untuk dimakan, dikendarai, membawa beban, diperah air susunya, dan sebagainya. Dari segala macam manfaat. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 6, di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan Dia
menurunkan 8 pasang ternak untukmu. Kemudian firman Allah selanjutnya, maksudnya kalimat firman Allah dalam surat 143 surat Al-An'am, jadi ayat 143 surat Al-An'am ini ada kalimat yang artinya adalah sebagai berikut. Allah telah berfirman, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya. Maksud dari kalimat pada ayat 143 ini, yaitu firman Allah pada ayat 143 ini, itu merupakan bantahan atas mereka tentang perkataan mereka, yaitu perkataan apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki, sedangkan haram bagi istri-istri kami. Untuk itulah Allah berfirman pada ayat 143 ini, yaitu dalam kalimat yang artinya terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan, jika kamu memang orang-orang yang benar. Jadi maksud daripada kalimat pada ayat ini adalah kabarkanlah kepadaku dengan yakin bagaimana Allah bisa mengharamkan atas kalian apa yang kalian klaim sebagai pengharamannya, yaitu berupa bahirah, saibah, wasilah, dan ham, serta yang lainnya. Selanjutnya, Allah berfirman dalam ayat 144 surat Al-An'am, di mana firman Allah tersebut berbunyi yang artinya, apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Maksud atau makna daripada ayat 144 ini adalah ejekan pada mereka yang mereka haram-haramkan tersebut, terhadap apa yang mereka haram-haramkan tersebut, yang mereka buat-buat, yang mereka ada-adakan pengharaman tersebut atas nama Allah. Jadi maksudnya apakah mereka pada saat pengharaman-haraman tersebut, atau apakah mereka mau menjadi saksi bahwa Allah telah menciptakan hal tersebut, sehingga mereka berani mengatakan bahwa hal atau barang-barang tersebut adalah haram. Dan ini berlanjut dengan firman Allah, yaitu pada ayat 144 surat Al-An'am, yaitu dalam kalimat yang artinya, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan. Di sini maksud daripada ayat ini adalah tidak ada orang yang zalim dari mereka itu, yang telah mengadakan kebohongan, mengada-ngadakan kebohongan atas nama Allah, mengatakan barang ini haram, barang ini haram, barang ini haram. Ya, mereka telah mengadakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan mereka. Dan orang ini adalah sangat zalim. Tidak ada yang lebih zalim dari mereka. Selanjutnya dalam kalimat pada ayat 144 ini, Allah telah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi makna daripada ayat tersebut adalah bahwa Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim tersebut. Yang pertama kali masuk ke dalam ayat ini adalah orang yang bernama Amr bin Luhai bin Kama'ah. Karena dialah orang yang pertama kali melakukan pengharaman-pengharaman yang disebut saibah, wasilah, bahirah, dan ham. Yang sebagaimana terdapat dalam kitab sahih, ya, suatu hadis yang sahih. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas ayat 145 surat Al-An'am yang berbunyi,
Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, dengan kata lain bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semuanya itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terkait dengan ayat 145 ini, Allah telah berfirman dan memerintahkan hamba dan rasulnya Muhammad SAW untuk mengatakan dengan kalimat, dengan kata-kata, katakanlah kepada mereka, orang-orang yang telah mengharamkan apa yang Allah rizkikan untuk mereka dengan sikap mengada-ngada atas nama Allah. Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya. Jadi maksudnya arti kalimat pada ayat 145 ini, yaitu artinya makanan yang dia memakannya, ada yang mengatakan maknanya adalah. Jadi maksudnya di sini tidak kudapat di dalamnya apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya. Maksudnya di sini adalah makanan yang dia makan. Serta makna lain adalah aku tidak mendapatkan sedikit pun apa yang telah kalian haramkan selain itu. Jadi maksud di sini Nabi SAW menyatakan bahwa tidak mendapatkan sedikit pun keterangan maksudnya dalam wahyu yang didapatnya mengenai apa yang telah kalian haramkan tersebut selain ini. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya itu, makna dari ayat tersebut adalah sebagai berikut, yang artinya aku tidak mendapatkan dari jenis hewan-hewan yang diharamkan itu selain yang ini. Maksudnya selain yang ini adalah selain misalnya makan bati, makan bangkai atau hewan yang telah mati, darah yang mengalir, daging babi dan sebagainya. Maka berdasarkan hal ini, apa yang terdapat dalam pengharaman, maksudnya terdapat pada pengharaman-pengharaman setelah ini, maksudnya setelah dari surat Al-Maidah ayat 145 ini dan beberapa keterangan hadis, maka mengangkat pemahaman ayat ini. Di antaranya manusia ada yang menamakannya nasah, dan kebanyakan ulama sekarang tidak menamakannya nasah, karena termasuk dari bab mengangkat asal hukum, yaitu asal hukumnya adalah mubah. Wallahu a'lam. Sedangkan Ibnu Abbas itu menafsirkan mengenai kalimat pada ayat 145 surat Al-An'am itu, yaitu kalimat atau darah yang mengalir. Terkait dengan kalimat ini, Ikrimah berkata, andai kata tidak ada ayat ini, maksudnya atau darah yang mengalir, niscaya manusia akan mencari darah yang tersisa pada urat, sebagaimana orang Yahudi melakukannya. Qatadah berkata, diharamkan dari darah yang mengalir, adapun daging yang tercampur dengan darah yang mengalir tersebut dengan darah, maka tidak apa-apa. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Aisyah bahwasanya ia tidak berpandangan boleh pada daging binatang buas, sementara keledai liar dan darah yang ada di dalam periuk itu tidak apa-apa. Dan dia membaca ayat ini serta hadis ini sahih, gharib. Selanjutnya Al-Humaidi meriwayatkan dari Amr bin Dinar yang berkata, aku berkata kepada Jabir bin Abdullah bahwasanya mereka beranggapan
kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari makan keledai jinak pada waktu perang Khaybar, maka ia berkata, Al-Hakam bin Amr pernah mengatakan demikian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Ibnu Abbas menolak dan membacakan ayat 144 surat Al-An'am yang artinya, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya. Selanjutnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Daud mengenai hadis dan mentakhrisnya serta Al-Hakim meriwayatkannya. Padahal keterangan ini ada pada Sahih Al-Bukhari sebagaimana yang kulihat. Selanjutnya Ibnu Marduwe dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, orang-orang jahiliyah memakan banyak makanan dan meninggalkan banyak makanan karena mereka jijik. Lalu Allah mengutus nabinya dan menurunkan kitabnya, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Apa yang dihalalkan olehnya, oleh Allah, berarti halal, dan apa yang diharamkan maka berarti haram. Adapun yang didiamkan maka termasuk yang dimaafkan. Lalu dia membaca ayat 144 surat Al-An'am ini, di mana terdapat kalimat yang artinya, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, dan seterusnya hingga akhir ayat. Ini adalah hadis lafaz Ibnu Marduwe. Maksudnya Abu Dawud meriwayatkannya sendiri dari Muhammad bin Dawud bin Sabih dari Abu Nuaim. Al-Hakim telah berkata, ini adalah hadis sahih sanadnya, sementara Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Selanjutnya Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas berkata yang artinya, kambing milik Saudah binti Zam'ah mati. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, telah mati seekor kambing. Maka Nabi bersabda, kenapa kamu tidak mengambil kulitnya? Maka Saudah berkata, apakah kita boleh mengambil kulit kambing yang sudah mati? Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, tidak kudapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi. Sesungguhnya kalian tidak memakannya, tapi untuk kalian sama dan mengambil manfaat dengannya. Lalu Saudah mengirimnya, lalu mengulitinya dan menyamaknya. Lalu dia masukkan ke kantong kulit hingga membakarnya di sisi Rasulullah SAW. Adapun Al-Bukhari dan An-Nasai meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Saudah bin Zam'an dengan riwayat ini, atau yang sama dengannya Said bin Mansur. Mereka mengatakan, Abdul Aziz bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami dari Isa bin Numailah Al-Fazari dari ayahnya. Mereka berkata, aku berada di sisi Umar. Lalu seseorang bertanya kepadanya tentang memakan landa. Lalu ia membacakan kepadanya, katakanlah, tidak kudapati di dalamnya apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya. Lalu seorang tua yang ada di sisinya berkata, aku telah mendengar Abu Hurairah berkata, yang artinya telah disebutkan pada sisi Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, itu adalah kotor. Ibnu Umar berkata, jika Nabi SAW bersabda demikian, maka memang kondisinya seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Berikutnya, firman Allah pada
ayat 145 surat Al-An'am, yang artinya, tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas, ini adalah ayat 145 surat Al-An'am. Maksudnya adalah barang siapa yang dalam keadaan terpaksa untuk makan sedikit dari yang diharamkan Allah di dalam ayat ini, maka dan dia tidak bercampur dengan melampaui batas dan permusuhan. Jadi artinya memakannya dengan tidak melampaui batas. Maka pada ayat 145 surat Al-An'am terdapat kalimat yang artinya maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi makna dari kalimat pada ayat 145 ini artinya Allah mengampuninya dan menyayanginya. Tafsir ayat ini telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah yang sudah mencukupinya. Maksud dari redaksi ayat ini adalah membantah orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang mengada-ngada perbuatannya, berupa pengharaman yang diharamkan terhadap diri mereka sendiri, sesuai dengan pendapat-pendapat mereka yang rusak, seperti istilah bahiroh, saibah, wasilah, dan ham, dan sebagainya. Maka Allah memerintahkan Rasulnya agar mengabarkan kepada mereka bahwa dia tidak mendapatkan apa yang Allah wahyukan kepadanya adalah haram. Tetapi yang diharamkan itu adalah apa yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu ayat 145 ini, yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan yang dipersembahkan kepada selain Allah. Adapun selain dari itu, maka tidak diharamkan. Akan tetapi termasuk yang dimaafkan dan didiamkan, maka sebagaimana mungkin kalian beranggapan bahwa itu haram, dari mana kalian mengharamkannya? Padahal Allah tidak mengharamkan. Ayat ini tidak meniadakan adanya pengharaman beberapa perkara lain yang setelah ini, sebagaimana misalnya daging keledai jinak dan daging binatang buas, serta setiap burung yang memiliki kuku panjang. Ini menurut pendapat yang masyhur dari mazhab para ulama. Demikianlah penjelasan dari ayat 143, 144, dan 145 surat Al-An'am. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.